Halo Sobat MSG, balik lagi dengan Naruto Magang. Nah, seperti biasa Naruto Magang akan membawakan sebuah alur cerita film. Tapi kali ini agak beda, karena alur cerita film yang akan kita bawakan merupakan dari anime. Ya kebetulan di komputer dulu pernah punya beberapa file, jadi ya siapa tahu ada yang suka, kita buat alur ceritanya. Dan anime kali ini bercerita tentang seorang pria bernama Morisato Keiichi, yang di dalam hidupnya keberuntungannya sangat-sangat buruk. Dia sering dikerjain, dibully, bahkan tidak memiliki pacar. Pokoknya hidupnya ini nelangsa banget. Tapi suatu saat, datang seorang dewi yang mampu mengabulkan keinginannya. Dan apa yang akan terjadi kepada hidup Morisato? Apakah dia akan berubah? Atau semakin gak karu-karuan? Ya, tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Film akan dibuka dengan diperkenalkan dengan karakter utama kita, yaitu seorang pria bernama Morisato Keiichi. Seorang mahasiswa di Institut Teknologi bernama Nekomi. Karena kehidupannya yang nelangsa dan melas, terpaksa dia harus tinggal di kos-kosan kecil yang harganya sangat murah, tapi memiliki banyak peraturan yang agak gak masuk akal. Semisal, tidak boleh memasukkan wanita ke dalam kosannya dan harus selalu bersih. Dan di pagi hari ini, Morisato melakukan kegiatannya dengan berolahraga. Morisato menghabiskan kegiatan hariannya dengan berada di klub otomotif sambil berharap mendapatkan banyak keberuntungan dan juga seorang wanita yang bisa diajak untuk berkencan. Tapi sayangnya, karena kecupuannya, Morisato sama sekali tidak mendapatkan pacar. Yang hal ini membuat hidup Morisato menjadi sangat kesepian. Setelah berolahraga, Morisato kembali ke kamarnya dan melihat beberapa perkiraan cuaca. Tapi sebagai orang yang kurang beruntung dalam hidupnya, mungkin dia lelah dan kembali tertidur. Tapi tanpa disadari Morisato, ternyata dia sudah telat dan menyadari jam sudah menunjukkan pukul 9:30. Jadi Morisato bergegas mengambil helmnya dan menuju kampus. Wah, yabai. Tapi saat akan dia pergi ke kampus, motor yang akan dia gunakan ternyata mogok, yang memastikan Morisato harus berjalan menuju kampus. Tapi saat dia akan menuju kampus, dia bertemu dengan sebuah mobil sport berwarna kuning yang dikendarai oleh seorang wanita kaya bernama Mishima-san. Yang hal ini membawa Morisato kepada ingatan masa lalunya yang pernah dulu Morisato berusaha untuk mengajak Mishima berkencan. Tapi sayangnya Mishima menolak. Karena di sini Mishima merupakan salah satu gadis kampus yang paling cantik. Ditambah lagi, dia adalah anak orang kaya. Di saat Morisato berusaha untuk mengajak kencan, ternyata Mishima langsung menolaknya mentah-mentah dan mengatakan kalau dia tidak berkencan dengan orang jadul seperti Morisato. Ditambah lagi, tinggi Morisato kurang. Dan misal Morisato memiliki tinggi 7 atau 8 inci lebih tinggi dari dia, mungkin dia akan memikirkannya sambil tertawa pergi. Tentu saja Morisato sangat sakit hati. Ditambah lagi orang-orang melihatnya dengan tatapan aneh. Dan terkadang ingatan dari Morisato ini membuat dia tidak fokus di kelas. Hal ini disadari oleh dosennya. Dan saat dia mendapatkan pertanyaan, Morisato tidak bisa menjawab. Tapi untungnya jam pelajaran langsung selesai. Jadi dia hari ini bisa selamat. Tapi sayangnya itu tidak bertahan lama. Kesialan Morisato akan datang lagi, yang dimana datang kedua kakak kelasnya yang sekaligus penggagas dari klub otomotif. Di sini dia meminta kepada Morisato untuk segera datang ke klub otomotif untuk membantu mereka mendapatkan uang. Tapi di sini Morisato mengatakan kalau dia ada kelas bahasa Jerman dan dia tidak bisa ikut untuk membantu mencari uang. Tentu saja kedua senpainya ini tidak kehabisan akal untuk membujuk Morisato dengan cara mengatakan semua hutang budinya kepada mereka. Di saat Morisato tidak punya uang untuk membeli makanan. Karena tidak ada pilihan lain, Morisato pun akhirnya mengikuti mereka berdua untuk mencari uang. Kemudian mereka semua pun berangkat menggunakan baja yang biasa mereka gunakan untuk mencari pekerjaan dengan cara membantu orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Tapi kemudian ada salah satu mahasiswa yang tampaknya motornya mogok. Jadi dia meminta bantuan kepada Morisato dan teman-temannya. Tanpa pandang bulu mereka langsung memperbaiki motor itu.
Yang sebenarnya motor ini hanyalah mati busi, tapi malah diperbaiki semuanya. Tapi saat akan menarik biaya, ternyata biayanya sangat besar, yang membuat pengendara motor ini langsung kabur. Tentu saja kedua senpainya ini menjadi sangat kebingungan dan menyuruh Morisato untuk mengejarnya menggunakan motor balap. Morisato pun langsung mengejar mahasiswa itu secepat yang dia bisa, sampai-sampai dia harus masuk ke ruang kelas dan kesenian yang merusak perabotan di sana. Tapi untungnya dapat terkejar. Saat dia mendapatkan pembayaran itu, tanpa disadari Morisato, di belakangnya sudah ada banyak gadis-gadis yang marah karena kelakuan dirinya. Dan dia pun terpaksa harus mengganti rugi semua kerusakan yang dia buat. これで先輩たちに怒られなくて済みそうだ。茶道部だけど部活になんないのよね。裁縫昼飯代まで持っていかれたな。せっかくの土曜日なのにな。バイクも Kemudian saat sampai di kos, ternyata kelakuan senpainya tidak berhenti sampai di sana. Di sini senpainya berkumpul di kosan Morisato bersama teman-temannya dan ingin meminta bantuan kepada Morisato lagi, di mana senpainya akan pergi ke pesta klub otomotif. Jadi dia diminta untuk menjaga kosan ini sendirian. Yang lagi-lagi Morisato menolaknya. Tapi setelah diungkit-ungkit kebaikannya, akhirnya Morisato pun tidak bisa menolak permintaan dari senpainya ini. Tapi sebelum mereka semua berangkat, Morisato diberikan daftar pekerjaan yang harus dia lakukan, seperti membersihkan kotatsu, membersihkan selimut, dan menyikat kamar mandi. Ya, selayaknya babulah. Karena Morisato ini orang yang sangat baik, akhirnya dia pun mengiyakan. Di sore harinya, karena kecapean, Morisato pun melihat DVD tentang otomotif yang dia sewa. Tapi ternyata hari ini adalah tempo pengembalian. Bila dia tidak mengembalikan hari ini, maka Morisato akan terkena denda. Karena tidak punya uang, akhirnya Morisato pun bergegas untuk menuju tempat penyewaan DVD agar bisa mengembalikannya dengan segera dan kembali ke kosan. Karena ada sebuah telepon penting yang harus diangkat. Bila dia melewatkan itu, maka Morisato akan benar-benar dalam masalah besar. Setelah selesai melakukan pengembalian DVD itu, Morisato bertemu seorang anak kecil yang sedang menangis. Disinilah terlihat bagaimana kebaikan dari Morisato ini, yang dengan tulus membantu anak kecil ini untuk mencari dompetnya yang hilang. Setelah mencari kesana kesini, akhirnya dompet itu pun ketemu, yang tertinggal di tukang sayur. Tapi sayangnya Morisato tidak bisa mengantarkan anak ini sampai ke rumah, karena dia harus segera kembali ke kosan untuk segera mengangkat telepon itu. Dan saat kembali ke kosan, untungnya telepon itu tepat pada waktunya diangkat oleh Morisato. Dan dia pun terbebas dari masalah. 危なかった。だろうな。電話の時間だ。Kemudian tersisa tinggal satu tugas lagi yang harus dilakukan oleh Morisato, yaitu menelpon seseorang. Tapi saat dia akan menelpon dan memencet tombol, tiba-tiba teleponnya terhubung ke tempat yang sama sekali tidak ada orang yang bisa menduganya. Yang mengangkat adalah seorang wanita yang mengatakan kalau dia tersambung ke saluran bantuan Dewi. Entah apa maksudnya. Tentu saja Morisato pun menjadi sangat curiga dan dia berusaha untuk menutup teleponnya. Tapi wanita ini mengatakan kalau dia akan segera menemui Morisato di kamarnya. Tiba-tiba sebuah cahaya pun muncul dari sebuah cermin. Dan muncullah wanita yang sangat cantik, yang membuat Morisato pun sangat terkejut dan mengira kalau wanita ini ialah hantu. Dan wanita ini memperkenalkan dirinya sebagai seorang Dewi. Dewi bernama Beldandi yang akan mengabulkan semua keinginan Morisato. Tapi hanya satu, yang hal ini merupakan penderitaan atau anugerah bagi Morisato. Episode 1 pun berakhir. Kita akan langsung berlanjut kepada episode 2. Di sini, Beldandi menjelaskan kalau dia adalah seorang Dewi yang bisa mengabulkan seluruh keinginan Morisato. Yang tentu saja Morisato awalnya tidak percaya, karena dia menganggap kalau ini adalah kelakuan dari para seniornya yang berusaha untuk ngeprank dirinya dan membuat ini semua menjadi sebuah lelucon. Tapi sekali lagi dengan jelas Beldandi mengatakan kalau dia bukan merupakan suruhan dari senpainya. Dia di sini karena tingkat keberuntungan dan kesialan Morisato sangat timpang, yang mana tingkat ketidakberuntungannya jauh lebih besar. Karena itu, Yugo Derasil
atau bisa dikatakan surga, memberikan hak istimewa kepada Morisato, yaitu Morisato bisa dikabulkan satu keinginannya. Setelah mendengarkan semua itu, tentu saja Morisato sama sekali belum percaya dan ingin memastikan apakah semua ini adalah kebenaran atau hanyalah sebuah lelucon. つけないのかい？はい。じゃあやっぱりこれは女の子に縁のない。やっぱりなぜ森里圭一様が女性に Tapi di sini Beldandi mengatakan kalau dia sebagai seorang dewi tidak bisa berbohong. Setelah mendengarkan kalimat itu, Morisato pun berusaha untuk mengetes Beldandi dan mengatakan apakah dirinya keren. Dengan jelas Beldandi mengatakan kalau Morisato adalah orang yang sangat keren. Tentu saja Morisato menjadi sangat kecewa dengan pernyataan dari Beldandi ini dan mengatakan kalau Beldandi ini adalah orang yang sangat baik. Setelah mendengarkan itu, Beldandi pun menjadi sangat bingung karena dia telah berkata dengan jujur. Kemudian Morisato pun mengajak Beldandi untuk berdiri dan menunjukkan kalau dia lebih pendek dari dirinya. Tapi di sini Beldandi mengatakan kalau tingkat kekerenan seseorang tidak dilihat dari tinggi badannya. Kemudian Morisato melemparkan seluruh uang koin yang berada di sakunya dan mengatakan inilah harta satu-satunya yang dia miliki. Kemudian Beldandi mengatakan kalau tingkat keuangan seseorang tidak bisa disamakan dengan satu dan lainnya. Kemudian setelah itu Beldandi menunjukkan sebuah keajaiban dengan menyalakan seluruh perangkat elektronik yang berada di kamar Morisato dan mengatakan kalau Morisato adalah orang yang sangat baik. Terlihat dari barang-barang di sini yang berusaha dia perbaiki dengan penuh cinta. Morisato pun menjadi sangat tersentuh dengan kalimat dari Beldandi ini dan tanpa sadar Morisato mengucapkan permintaannya, yaitu maukah Dewi sepertimu tinggal bersamaku selamanya. Sebuah permintaan sekaligus lamaran untuk wanita yang sangat cantik, yang tentu saja membuat Beldandi menjadi kaget. Dan Morisato pun heran kenapa dia bisa mengucapkan kalimat itu. Setelah itu sebuah cahaya keluar dari dahi Beldandi, menembus atap menuju langit yang sangat tinggi, yang menandakan permintaan dari Morisato ini telah dikabulkan. Beldandi pun terjatuh karena permintaan itu dan berusaha ditangkap oleh Morisato. Setelah sadar, Beldandi langsung menghubungi dewanya dan bertanya mengenai permintaan itu. Dan benar, permintaan itu telah dikabulkan. Yang tentu saja membuat Morisato menjadi sangat kaget. Bagaimana bisa dia meminta seorang dewi untuk tinggal bersamanya selamanya? Dan lucunya, Beldandi tersenyum setelah mendengarkan permintaan dari Morisato. じゃあ願い事をそばにいてほしい。あれ？それよかったって。Tapi di sini Morisato masih belum yakin dengan permintaannya kepada Beldandi. Dia bertanya kepada Beldandi, apakah dia benar-benar mau tinggal bersama dirinya, seorang pria nelangsa dan juga miskin. Tapi dengan jelas dan tegas, Beldandi mengatakan kalau dia ingin tinggal bersama Morisato. Yang tentu saja membuat Morisato menjadi semakin bingung. Tapi di sisi lain, Morisato menjadi sangat bahagia. Karena seumur hidupnya, dia sama sekali belum pernah mendapatkan seorang pacar. Tapi kini, dia memiliki seorang wanita yang sangat cantik. Terlebih lagi, wanita ini bukan wanita biasa. Dia adalah seorang dewi. Dewi yang dia miliki untuk dirinya sendiri. Disinilah bayangan Morisato mengenai Beldandi pun mulai bermunculan. Mulai dari bayangan yang enggak-enggak, sampai kebahagiaan seperti orang yang sudah menikah. Tapi sebelum Morisato terhanyut ke dalam bayangannya, Beldandi mulai memanggil Morisato dan tersenyum dengan apa yang dipikirkan oleh Morisato. Di sini Beldandi dapat melihat apa yang dipikirkan oleh Morisato, yang tentu saja membuat Morisato menjadi sangat malu karena hal itu. Tapi kemudian tak selang lama Morisato pun panik karena mengingat bahwa senpainya sudah kembali. Di sini dia harus bergegas menyembunyikan Beldandi bila ketahuan Morisato akan diusir dari kos-kosan ini. Tapi sayangnya saat dia akan menyembunyikan Beldandi, tangannya terpleset dan tidak sengaja menimpa Beldandi. Dan di saat bersamaan, para senpainya membuka pintu, yang membuat para seniornya ini menjadi sangat marah dan kecewa kepada Morisato dan lalu mengusirnya pergi dari tempat itu. Dengan terpaksa Morisato pun pergi dari tempat itu. Tapi ternyata mereka tidak benar-benar kecewa kepada Morisato. Karena Morisato dianggap sudah memiliki seorang pacar, maka dia harus bertanggung jawab dengan dirinya dan pacarnya. Dan di malam itu Morisato pun
pergi untuk mencari tempat tidur lain. Setelah berkeliling ke sana ke sini ke rumah teman-temannya, awalnya Morisato diterima. Tapi karena bersama Belldandy dan terlihat sangat romantis, membuat teman-temannya menjadi sangat muak. Dan akhirnya Morisato pun diusir kembali. Karena hari sudah semakin gelap dan malam, akhirnya Morisato tidak memiliki banyak pilihan lagi. Jadi dia membawa Belldandy menuju ruangan klubnya. Dan mereka pun di sana bermalam dan beristirahat. Tapi karena ini adalah pengalaman pertama Morisato dengan seorang wanita, dia sama sekali tidak bisa tidur dan membayangkan kehidupannya akan menjadi seperti apa setelah tinggal bersama gadis cantik ini. Di sini terlihat Morisato sangat kikuk dan lugu saat mendekati seorang wanita. Dan dia merasa jijik dengan dirinya sendiri. Dan episode 2 pun Kita lanjut ke episode 3. Setelah melewati malam yang panjang bersama Belldandy, Morisato terlihat kurang tidur. Yang tentu saja karena dia pertama kali tidur bersama seorang gadis yang sangat cantik. Tapi masalah pun baru dimulai. Karena dia tinggal bersama Belldandy saat ini, maka dia harus memilih kontrakan atau kos-kosan yang memiliki 2 kamar. Ditambah lagi, dia harus melakukan pekerjaan ekstra agar bisa menghidupi Belldandy. Ya, selayaknya orang yang baru menikah. Kemudian di sini Belldandy berkata, rupanya sangat sulit untuk bergaul di bumi tanpa memiliki uang. Dan Morisato pun mengiyakan hal itu dengan berkata, tanpa uang kita tidak akan punya tempat untuk bernaung dan tidak akan mendapatkan makanan. Dengan inisiatif dan senyum khasnya, Belldandy pun berdiri dan mulai berdoa untuk mendapatkan berkah dari dewa. Dan kemudian ada seorang gadis kecil yang memanggil Morisato. Yang ternyata gadis kecil ini adalah gadis kecil yang dia tolong tempo hari. Yang kali ini gadis kecil ini bersama orang tuanya. Entah sebuah keberuntungan atau memang kebetulan, ibu dari gadis ini pun mengajak Morisato dan Belldandy untuk makan. Yang mana memang mereka berdua belum makan selama semalaman. Dan tiba-tiba gadis kecil ini pun bertanya, apakah Belldandy ini adalah istrinya? Tentu saja Morisato terkejut dengan pertanyaan dari gadis kecil ini. Yang tidak sengaja Morisato menyembur ibu dari gadis ini. Kemudian di sini Belldandy menjelaskan kalau dia sebenarnya adalah seorang dewi, tapi langsung dicegah oleh Morisato. Yang mana Morisato menjelaskan kalau dia tidak boleh mengungkapkan identitasnya yang sebenarnya kepada semua orang, karena akan menjadi sangat berbahaya. Kemudian gadis kecil ini bertanya lagi, kenapa dia menggunakan baju yang seperti itu? Di sini Belldandy baru menyadari kalau pakaian yang dia gunakan sama sekali tidak umum di tempat ini. Dengan bergegas, Belldandy pun merubah bajunya menggunakan sihir yang menimbulkan cahaya yang sangat terang. Yang hal ini dilihat oleh banyak orang. Karena hal itu, Morisato langsung membawa Belldandy pergi dari tempat itu. Setelah pergi dari tempat itu, Morisato berkata, sebaiknya Belldandy tidak menggunakan sihir di depan umum. Karena itu bisa menjadi sangat berbahaya. Kalau orang-orang tahu kalau Belldandy adalah seorang dewi, maka akan terjadi kekacauan yang luar biasa di mana. Dan kemungkinan terburuknya, dia dan Keiichi tidak akan bisa hidup bersama lagi. Tapi di sini Belldandy berkata, kalau mereka berdua tidak bisa lagi dipisahkan, karena ada aturan sistem yang mengatur. Bila Morisato dan Belldandy dipisahkan, maka akan terjadi kekacauan dan bencana yang cukup besar untuk menghancurkan dunia. Setelah melewati pembicaraan itu, akhirnya mereka pun mencari tempat untuk tinggal lagi. Morisato membawa Belldandy ke tiap tempat yang dia tahu untuk mencari tempat tinggal. Tapi sayangnya tidak ada satupun tempat yang sesuai dengan anggaran Morisato. Belldandy yang melihat itu menjadi sangat kasihan dengan Morisato yang bersusah payah dan berusaha untuk mencarikan tempat mereka berdua untuk tinggal. Dengan sedikit sihir yang dia gunakan, akhirnya Belldandy pun berdoa agar Morisato bisa mendapatkan tempat yang dia inginkan. Tapi sayangnya tiba-tiba uangnya pun terbang, terbawa angin. Karena itu harta satu-satu yang dimiliki oleh Morisato. Morisato pun berusaha mengejarnya, terus mengejarnya. Dan sampailah di sebuah kuil, yang mana uang itu masuk ke dalam kotak persembahan. Di sini Morisato dan Belldandy berusaha untuk mengambil uang itu. Tapi saat ada pendeta yang melihatnya, Morisato dianggap akan mencuri dan dipukul menggunakan tongkat yang membuat Morisato langsung pingsan. Keiichi-san? Masaka. Di sini Belldandy berusaha menyadarkan Morisato menggunakan sihir yang dia bisa.
Setelah tersadar, pendeta itu pun menghampiri Morisato dan mulai menjelaskan tentang kesalahpahaman ini dan mengembalikan uang Morisato yang masuk ke dalam kotak persembahan. Kemudian Morisato pun berekspresi lain dan dia pun memiliki permintaan kepada pendeta ini agar bisa tinggal semalam di tempat ini, dan sebagai gantinya uang itu akan menjadi milik sang pendeta. Bila kurang, Morisato akan melakukan pekerjaan yang bisa dia lakukan di tempat ini seperti membersihkan atau membetulkan. Dan akhirnya pendeta itu pun menerima tawaran dari Morisato. Sejak saat itu Morisato pun langsung membersihkan tempat itu, dan bila dia melakukan kesalahan, dia akan dipukul menggunakan tongkat. Di sore harinya saat Morisato membentulkan genteng, tidak sengaja dia terperosok dan terjatuh. Tapi dengan sigap, Belldandy mulai membacakan mantra yang membuat daun-daun terkumpul di bawah Morisato, dan akhirnya Morisato pun selamat dari jatuhnya. 今のは君がぶつかってしまいました。今のは仕方ない。 Karena kejadian itu tidak sengaja, pendeta pun mengintip dan mulai curiga kepada Belldandy. Siapakah gadis ini? Dan dari mana asalnya? Di malam harinya, pendeta pun mulai mengawasi Morisato dan Belldandy yang tertidur. Tanpa disadari pendeta, dia pun tertidur. Saat dia bangun, sudah ada selimut di badannya. Dan saat melihat ke dalam kamar, Belldandy sudah tidak ada di sana. Di sini pendeta berusaha untuk mencari Belldandy, di manakah dia berada. Kemudian pendeta mendengarkan sebuah suara yang sangat indah dan merdu, yang bahkan bisa menarik dan menggugah hatinya. Di sini dia melihat Belldandy menyanyi bersama peri pelindungnya, diikuti dengan bangunan yang memperbaiki dirinya sendiri, seakan-akan dilakukan oleh sihir. Akibat kejadian itu, pendeta pun hanya terduduk sambil menatap patung dewa dan mengatakan kalau pencerahan dan pengalamannya selama ini masih kurang, dan dia memutuskan untuk mencari pencerahan agar bisa mendapatkan kemurnian seperti Belldandy. Dan di keesokan paginya, dia memutuskan untuk pergi dari tempat itu dan meninggalkan kuil agar bisa dijaga oleh Morisato dan Belldandy. Setelah pendeta pergi, Morisato dan Belldandy pun mulai membersihkan tempat itu, seperti sepasang suami istri yang baru saja menikah. Mereka sangat menikmati momen-momen itu. Bahkan di saat belanja, Morisato membelikan cangkir yang diinginkan oleh Belldandy sebagai ucapan terima kasih telah menyelamatkan dirinya tempo hari. Dan mereka pun perlahan kembali ke kuil. Dan episode 3 pun berakhir. Nah, itu dulu untuk episode 1, 2, dan 3. Semoga kalian terhibur dengan episode kali ini. Ya, pokoknya kita akan lanjutkan terus sampai tamat. Ditunggu aja ya. Ya, untuk kali ini itu dulu. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, Fokus Film jika bisa. See you next video. Ciao. My own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next